Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, jamaah Masjid Darul Ilmi dan keluarga besar STIK PTK yang berbahagia. Dalam kesempatan pagi kali ini saya akan baca satu ayat di dalam awal surat Al-Isra. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Bapak-bapak, saudara-saudara yang kami muliakan, satu ayat ini dan berada di awal surat Al-Isra itu berbicara tentang peristiwa diisrokannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Palestina. Bapak-bapak, saudara-saudara, kalau kita memahami ayat dan kita coba memahami daripada ungkapan-ungkapan para ulama, kalau di awal ayat itu ada lafaz subhana, persis ini di dalam surat Al-Isra awal ayatnya lafaznya subhana, itu berarti perkara di situ kalau dicerna dengan akal itu tidak bisa. Kalau dibahasnya melalui akal itu akan mentok, akan buntu. Itu rumus. Makanya di Al-Quran kalau di awal ayatnya ada lafaz subhana, itu harus dipahaminya, dikajinya melalui keimanan. Salah satu contoh saja, ini kita baru aja kita selesai baca ini. Surat Yasin itu ada 83 ayat. Ayat yang terakhir adalah Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Awal ayatnya Subhana. Persis di dalam surat Al-Isra itu lafaz subhana di awal ayat. Ketika kita baca surat Yasin tadi, yang terakhir ayatnya adalah dengan awal kalimat subhana, menandakan perkara di situ tidak bisa dicerna dengan akal, akan tapi harus dicerna dengan keimanan. Apa yang dimaksud akhir surat Yasin? Akhir surat Yasin itu berbicara tentang kematian. Makanya ujung atau akhir daripada surat Yasin itu lafaznya turja'un. Artinya turja'un itu dikembalikan. Makanya manusia, Bapak-bapak, saudara-saudara, itu yang alami, yang natural, itu arti aslinya adalah turja'un, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kita yang kembali. Nah, kaitan seperti itu juga di dalam awal surat Al-Isra ini, diisrokannya, diperjalankannya Nabi kita Muhammad SAW dari Mekah ke Palestina itu diisrokan, sehingga yang korelasinya nyambung adalah lafaz subhana, menandakan begini, Bapak-bapak, saudara-saudara, ketika Nabi diisrokan dan ketika zaman itu Nabi setelah diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi bercerita kepada para sahabat. Bahasa mudahnya begini, Nabi cerita kepada sahabat bahwa dalam satu malam Nabi diperjalankan oleh Allah, diisrokan dari Mekah ke Palestina yang jarak tempuhnya secara geografis diperkirakan 1000 km. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, kalau secara geografis saja nih, dari Jakarta ke Surabaya itu paling cuma 700 km. Mungkin sampai Pasuruan atau Banyuwangi kali, ya. Itu baru 1000 km.
Tapi oke lah, biar mudah kita memahaminya. Perjalanan secara geografis dari Jakarta ke Surabaya itu 1000 km. Nah, Nabi cerita begitu, dari Mekah ke Palestina itu perjalanan kira-kira 1000 km lebih. Yang kebiasaan ketika itu kalau ditempuh dengan perjalanan, kebiasaan dengan kendaraan ketika itu tentu onta atau mungkin kuda, tapi secara umum adalah onta. Itu bisa sampai berhari-hari, bahkan sampai sebulan gitu. Tapi Nabi cerita, beliau itu Isra dari Mekah ke Palestina, dan dari Palestina balik lagi ke Mekah ditempuh dalam 1 malam. Andai kata, ini bahasa saya ini biar mudah memahaminya, andai kata terjadi peristiwa Isra pada zaman sekarang, dari Mekah ke Palestina, terus dari Palestina balik lagi ke Mekah ditempuh dalam 1 malam, semuanya orang percaya. Makanya tadi saya analogiin, saya kiasin. Kalau zaman sekarang ada orang cerita dari Jakarta ke Surabaya, kemudian dari Surabaya balik lagi ke Jakarta ditempuh dalam 1 malam, semuanya orang percaya. Karena kendaraan kan semuanya hebat sekarang. Di antaranya adalah pesawat. Jakarta Surabaya paling 1 jam lebih dikit. Jam 6 malam, jam 6 habis maghrib dia ke Surabaya. Terus jam 12 dia ngaku udah sampai di Jakarta. Orang untuk zaman sekarang pada percaya. Tapi ketika Nabi cerita itu, dan ketika zaman itu, itulah yang menyebabkan ketika Nabi cerita seperti itu, banyak sahabat-sahabat yang baru masuk Islam itu mulai ragu tentang cerita Nabi ini. Atau kebalikan, orang yang akan masuk Islam itu mulai menahan diri. Makanya ujian dan sangat besar buat Nabi kita Muhammad SAW ketika itu. Nah, sehingga memahami Isra itu tadi saya bilang, ketika di awal ayatnya adalah lafaz subhana, itu nggak bisa dicerna dengan akal, nggak bisa dibahas melalui akal. Sehingga sahabat-sahabat ini hebatnya begini, bapak-bapak, saudara-saudara ibu sekalian, ketika sahabat-sahabat diceritakan oleh Nabi pada ragu, akhirnya kumpullah beberapa sahabat yang senior. Bahasa kita begini, ini ada kabar baru dari Nabi, beliau diisrokan dari Mekah ke Palestina, dari Palestina balik lagi ke Mekah ditempuh dalam 1 malam. Ini harus kita bicarakan ini, gitu kata para sahabat. Akhirnya sahabat-sahabat senior, bagaimana sekarang kalau kita tanya permasalahan ini kepada sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan terkenal dengan bijaknya, dengan bijaksananya, itu sahabat Abu Bakar. Akhirnya sahabat-sahabat itu diutus beberapa orang kepada sahabat Abu Bakar, pengen tahu bagaimana pendapatnya sahabat Abu Bakar, kenapa ini ada masalah ini. Dan di antara sahabat itu tadi mulai pada ragu. Akhirnya sahabat-sahabat datang kepada sahabat Abu Bakar dan bertanya, pengen tahu bagaimana pendapatnya sahabat Abu Bakar. Wahai sahabatku Abu Bakar, ini Nabi cerita diisrokan dan bahkan dimi'rajkan. Kalau Isra itu kan dari Mekah ke Palestina. Adapun dimi'rajkan itu diangkat, dibawa dari Palestina itu menuju ke Sidratul Muntaha. Nah, ketika sahabat Abu Bakar ditanya pendapatnya, bagaimana pendapat engkau wahai sahabat Abu Bakar tentang cerita Nabi, beliau diisra dan mi'rajkan, ditempuh dalam 1 malam, padahal masyarakat ketika itu dari Mekah ke Palestina aja beberapa hari bahkan 1 bulan, bagaimana dalam 1 hari bahkan 1 malam. Jawaban cerdas sahabat Abu Bakar, dan ini menjadi tenang sahabat-sahabat yang lain. Kata sahabat Abu Bakar begini, kalau yang cerita seperti itu Nabi Muhammad SAW, yang lebih jauh dari itu aja saya percaya. Apa contohnya? Nabi mengaku diutus sebagai Nabi, Nabi Muhammad SAW mengaku diutus sebagai Rasul aja sahabat Abu Bakar percaya. Nabi mendapat dan dibekali Al-Quran saja diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril aja sahabat Abu Bakar percaya. Makanya kata sahabat Abu Bakar, yang lebih jauh dari itu aja saya percaya. Bahasa orang Jawa, opo maneh katanya, apalagi bicara masalah Isra dan Mi'raj seperti itu. Jawaban cerdas dari sahabat Abu Bakar inilah menyebabkan sahabat-sahabat yang datang, yang menemui dan meminta pendapatnya sahabat Abu Bakar menjadi tenang. Kalau bahasa kita begini, oh iya ya gitu lah, Nabi ngaku sebagai Nabi aja kita percaya,
Nabi ngaku sebagai Rasul aja kita percaya, Al-Quran diturunkan kepada Nabi aja kita percaya, masalah ini aja yang lebih ringan nggak percaya. Akhirnya sahabat-sahabat merasa senang, merasa puas, dan kembali sahabat-sahabat yang asalnya ragu jadi mantep, jadi marem. Non muslim yang ketika itu yang ragu-ragu pun untuk masuk Islam menjadi yakin masuk Islam. Sehingga kasus ini sahabat-sahabat adukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya kata Nabi bahwa sahabat Abu Bakar itu diberi gelar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar itu setelah peristiwa Isra Mi'raj ini diberi gelar As-Siddiq, orang yang sangat membenarkan, orang yang sangat percaya terhadap apapun yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga sampai sekarang sahabat Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Penyebabnya karena beliau mempunyai pendapat yang hebat, mempunyai pemikiran yang brilian, bahwa di dalam Islam ada perkara yang bisa dicerna dengan akal, tapi ada perkara yang nggak bisa dicerna dengan akal, harus dengan keimanan. Makanya tadi dari awal saya bilang, saya korelasiin, saya kiaskan contoh masalah kematian. Kematian itu nggak bisa dicerna dengan akal. Bahasa mudahnya begini, orang kalau mati harus sakit dulu, nggak gitu. Kadang nggak kedengeran sakit, tahu-tahu mati. Atau mati itu tidak harus tua dulu, bisa jadi kadang-kadang yang tuaan belum mati, yang mudaan mati duluan. Nah, itu salah satu pemahaman, berarti ada perkara yang nggak bisa dicerna dengan akal, akan tapi harus dengan keimanan. Baik bapak-bapak, saudara-saudari ibu sekalian, itulah salah satu keilmiahan ayat di dalam Al-Quran. Kalau di awal ayat ada lafaz subhana, disitulah pemahamannya harus dicerna dan dipahami melalui keimanan. Bapak-bapak, saudara-saudara yang kami muliakan, ibu-ibu, ini satu titik ya, satu kesimpulan yang dimaksud tentang awal ayat Isra dengan lafaz subhana. Yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj ini, itu Nabi kita Muhammad SAW mendapat perintah yang luar biasa dan melalui proses yang luar biasa. Gini maksud saya sebut dua kali luar biasa. Nabi kita Muhammad SAW seperti biasa itu kalau mendapat perintah dari Allah melalui malaikat Jibril aja. Perintah puasa, perintah zakat, bahkan perintah haji, seperti biasa melalui malaikat Jibril aja. Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Tapi untuk mendapatkan perintah yang luar biasa ini, Allah memanggil Nabi kita Muhammad SAW, yaitu melalui peristiwa Isra dan langsung diangkat melalui Mi'raj. Makanya proses untuk mendapatkan perintah ini Nabi tidak seperti biasanya, akan tetapi Nabi dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud adalah luar biasa. Yang ketiga, kesimpulannya yang saya maksud tadi luar biasa, perintah ini adalah perintah ibadah sholat. Maka sampai sekarang dan terus yang akan datang sampai kiamat, satu-satunya amal ibadah, satu-satunya amal soleh itu yang tidak ada keringanan boleh ditinggalin cuman sholat. Oke dah, kita sekarang ngaji fikih nih. Besok beberapa hari lagi, bisa jadi sebulan lebih dikit, kita akan masuki bulan Ramadan. Orang wajib puasa, jadi wajib sopo newong, pokoknya wajib puasa. Tapi kalau ada orang yang sakit banget, dalam keadaan dia sakit tidak akan mampu untuk puasa, boleh untuk tidak puasa. Redaksionalnya boleh wajib puasa, tapi kalau fisiknya sakit yang tidak akan mampu untuk puasa, boleh untuk tidak puasa. Atau orang yang musafir, kalau tadi kan sakit, orang musafir dalam pandangan mazhab Syafi'i yang dikatakan musafir kalau bepergian jauh minimal 83 km, dia dalam keadaan musafir itu boleh untuk tidak puasa. Berarti bukan karena sakit aja, dalam keadaan musafir boleh. Makanya kita nih, bapak-bapak, saudara-saudara termasuk ibu-ibu, kalau dalam keadaan musafir, ya contohnya biasanya mudik, kita dalam keadaan musafir kok kayaknya memayahkan, melemahkan, merepotkan. Kalau kita puasa, boleh untuk tidak puasa. Redaksionalnya sekali lagi
boleh untuk tidak puasa. Tapi sayang-sayang kalau musafir nggak puasa, karena gantinya berat banget. Tapi istilahnya tadi ada dispensasi, ada rukhsah, ada keringanan, yaitu boleh untuk tidak puasa. Saya contohin lagi zakat. Zakat itu rukun Islam, wajib banget lah, bukan wajib lagi, wajib banget karena sebagai rukun Islam. Dan ternyata meskipun itu rukun Islam, kewajiban zakat itu bagi orang yang hartanya banyak, wajib mengeluarkan zakat. Kalau yang hartanya sedikit, bahkan tidak sampai wajib dikeluarkan zakatnya, boleh untuk tidak mengeluarkan zakat. Berarti kan ada pengecualian. Iya, memang betul zakat itu rukun Islam, tapi kalau yang hartanya nggak banyak, bukan wajib mengeluarkan zakat, malah dibalik, berhak menerima zakat. 2 aja dah. Sekarang 3, haji. Lagi-lagi haji itu rukun Islam, dan itu diwajibkan diwajibkan langsung mengerjakan bagi mereka yang mampu. Mampu itu secara umum universal, sehat fisik, hartanya ada, aman di perjalanan, aman keluarganya yang tinggal dan sebagainya, maka langsung wajib menunaikan ibadah haji. Tapi kalau hartanya enggak ada, perjalanan enggak aman, atau ketika ada ibadah haji tapi keluarganya di tanah air, di kampung halaman tidak, atau potensinya tidak aman, itu boleh untuk tidak melakukan ibadah haji. Berarti intinya ibadah-ibadah seperti haji, zakat, termasuk puasa, ada peluang untuk boleh tidak dikerjakan. Tapi kembali, untuk ibadah sholat nggak ada peluang boleh untuk ditinggalkan. Kita dalam keadaan sakit, ini saya nyebutnya, jangan nyontain orang lain, kita dalam keadaan sakit tetap wajib sholat, apalagi dalam keadaan sehat. Kita dalam keadaan miskin wajib sholat, apalagi dalam keadaan kaya. Kita dalam keadaan kena musibah tetap wajib sholat, apalagi dalam keadaan tidak kena musibah. Jadi bahasanya begini, sholat itu satu-satunya ibadah yang tidak ada keringanan boleh ditinggalin, dalam situasi bagaimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun, tetap sholat harus dikerjakan. Betul, sholat itu satu-satunya ibadah yang gak boleh ditinggalin, tapi cara mengerjakannya banyak keringanan. Jadi caranya aja banyak keringanan. Contoh, orang kan kalau sholat harus berdiri, tapi kalau dia sakit, kalau dia nggak mampu berdiri, monggo silahkan untuk lungguh, silahkan untuk duduk. Berarti kan caranya. Ketika dia musafir, cari tempat sholat susah, atau mengatur waktunya agak repot, boleh sholat itu dijamak, digabung, atau secara khusus dikosor. Berarti ibadah sholat itu yang keringanannya banyak itu cara mengerjakannya. Nah ini berarti luas kan, fleksibel. Oleh karena itu bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, jadi intinya yang kedua ini kesimpulannya, bahwa oleh-olehnya Nabi kita Muhammad SAW di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah sholat. Sehingga tadi ibadah sholat itu satu-satunya ibadah yang tidak ada keringanan boleh ditinggalkan. Dan yang terakhir, sholat itu sebagai penjamin, sholat itu sebagai penentu, sholat itu sebagai rumus. Maksudnya apa? Kata Nabi, kalau sholat seseorang bagus, baik, dan dihayati dan dijiwai, maka perilaku dan perbuatan atau amal soleh ibadah yang lain pasti bagus. Itu kata Nabi begitu. Iza soluhat soluhas sairu amalih, bahasa Nabi. Kalau sholatnya bagus, maka ibadah yang lainnya pun pasti bagus. Kalau sholatnya bagus, ibadah puasanya akan bagus. Kalau sholatnya bagus, zakatnya pun pasti dia mau keluarkan, konsekuen. Kalau sholatnya bagus, ada kesempatan ibadah haji, pasti dia akan lakukan ibadah haji. Jadi intinya bahwa bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, ini beberapa kesimpulan intinya. Di dalam Al-Quran, salah satu ijaznya, salah satu mukjizatnya, kalau di awal ayat ada lafaz subhana, berarti perkara di situ harus dicerna dengan keimanan. Satu. Yang kedua, ketika Isra Mi'raj ini Nabi mendapatkan perintah, tapi hebatnya tadi saya bilang luar biasa, perintah ini tidak melalui malaikat Jibril, akan tetapi langsung Allah memanggil Nabi kita Muhammad SAW. Itulah salah satu hebatnya peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang ketiga, Nabi mendapatkan perintah satu ibadah sebagai pokok, sebagai jaminan.
yaitu ibadah sholat. Kalau sholat bagus, maka ibadah yang lainnya pun pasti bagus. Tapi kebalikan, cara ilmu usul fikih mafhum kholafahnya, kalau sholatnya aja nggak bagus, jangan diharap ibadah yang lain mau bagus. Oleh karena itu kita selalu mendapatkan bimbingan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita mohonkan. Dengan demikian apapun ibadah-ibadah yang kita lakukan semuanya mudah-mudahan menjadi ibadah yang makbulah, ibadah yang diterima dan bisa kita jiwai, sehingga apapun kemaksiatan bisa kita tinggalkan berkat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Kita tutup dengan doa seperti biasa dan kita awali dengan baca Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anni ya karim, wa'fu 'anni karim, wa'fu 'anni ya mujibas sa'ilin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fadlika dawum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.